Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillahil nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah berkat karunia Tuhan dan Allah kita bisa bertemu di Masjid Al-Muhajirin. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini menjadi jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada hari ini tentang masyarakat madani atau membangun masyarakat madani melalui keluarga sakinah. Bapak dan Ibu, ikhwah fillah, yang pertama kita harus paham dulu apa yang disebut dengan masyarakat madani. Ini sudah populer ya, sekarang sedang didengungkan, walaupun istilahnya sudah lama. Madani itu bisa dari asal kata dinun, agama. Madani atau Madinah artinya tempat orang-orang yang beragama. Berarti tatanan masyarakat madani adalah masyarakat atau sebuah daerah yang di dalamnya terdapat masyarakat yang betul-betul taat terhadap agama. Dan ini bukan istilah baru. Tidak ada contoh yang lebih tepat untuk masyarakat madani kecuali masyarakat pada saat Rasulullah SAW sudah membangun masyarakat Islam di Madinah. Ini masyarakat yang ideal. Apakah di masyarakat yang disebut madani itu tidak ada masyarakat yang beragama selain Islam? Tentu ada, tidak apa-apa. Hanya di sana terbentuk sebuah masyarakat yang ideal. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang masyarakat madani. Silakan saja, tidak apa-apa. Hanya ada sebuah kriteria atau ciri-ciri. Banyak juga ciri-cirinya. Namun kita sampaikan di sini beberapa ciri yang boleh jadi menjadi indikator, menjadi sebuah ukuran apakah masyarakat kita sudah madani atau belum. Masyarakat madani tidak mencakup satu negara pun tidak apa-apa. Mungkin satu RT bisa, atau satu komplek bisa. Atau beberapa rumah juga silakan, karena nantinya akan mengerucut kepada keluarga sakinah. Cirinya diantaranya yang pertama, di sebuah masyarakat madani atau negara yang madani akan terbentuk sebuah tatanan pendidikan yang bagus dan sangat terbuka. Bisa dikatakan pendidikan yang gratis full. Jadi mau sekolah itu tidak susah, mau mendidik anak itu tidak susah, baik di pendidikan yang formal ataupun non formal. Mungkin di kita yang sangat mudah itu pendidikan yang non formal ya, daftarnya tidak usah jutaan begitu. Kalau pendidikan yang formal di tingkat SMP atau SMA sekarang, apalagi perguruan tinggi, sudah agak susah. Kecuali yang bisa menempuh jalur beasiswa barangkali itu pun terbatas. Nah, tinggal kita ukur apakah Indonesia sudah termasuk masyarakat madani atau belum. Sekolah mahal gitu. Kalau masih mahal berarti belum. Ya turunkanlah di kita di Rancaikek ini sekolah mahal mahal ya, TK juga masih mahal. Turunkan lagi di desa, misalnya desa Jelegong. Sekolah gimana? Ada sekolah nggak di sini? Ada ya, SD sudah gratis ya? Bayar? Oh iya, negeri gratis. RA TK? Bayar. Bayar ya? Ya, berarti kita bagaimana caranya supaya dari mulai tingkat RA sampai atas itu bisa mudah menyekolahkan anak. Nah, yang disebut dengan mudah bisa saja bayar, tapi tingkat ekonomi masyarakat mapan begitu. Akan bayar mayar oke dan kabayar kan begitu.
Gak apa-apa bayar juga, dan kita mampu membayarnya, bisa saja seperti itu. Yang terpenting cirinya adalah bagaimana masyarakat itu dalam mencari ilmu, baik anak-anak, remaja, pemuda atau orang tua itu begitu mudah. Sekarang yang sangat mudah mencari ilmu itu sebetulnya orang tua. Masjid gratis, pengajian gratis, ya. Nah, ini sudah madani nih. Hanya saya mungkin peminatnya agak kurang, udah gratis deh. Nah, berarti gimana caranya kita meningkatkan kualitas pengajian kita supaya lebih meningkat sehingga yang gratis ini betul-betul digandrungi oleh masyarakat. Pengajian pemuda juga gratis mungkin ya, tapi agak susah juga nih. Nah, bagaimana cara meningkatkan pengajian pemuda atau pendidikan di kalangan pemuda itu lebih meningkat lagi supaya masuk ke ranah mudah mencari ilmu. Kalau di kalangan remaja ya sekolah tadi cukup agak mahal juga, apalagi anak-anak yang TK. Berarti di sini kita masih ada ketimpangan nih. Yang dimurahkan, digratiskan, susah jamaahnya, susah masyarakatnya, susah pelajarnya, katakan begitu. Yang berbayar atau harus ada fee yang dikeluarkan itu justru membludak. Betul ya Pak ya? Nah, berarti di sini masih ada kesenjangan untuk mencapai masyarakat madani. Berarti harus ada ikhtiar kita nih. Bagaimana caranya? Kalaupun di tataran anak-anak remaja ya, SRA katakan TK, SD, SMP, SMA itu bayar mahal, ya nggak apa-apa asal bayar. Tapi nanti di tingkat pemuda atau orang tua, pendidikan itu betul-betul mudah dan murah, kemudian wah gitu, jumlahnya banyak. Nah ini sudah mendekati. Nah tinggal kita rasakan, sudah belum di kita. Kemudian yang kedua, ada ciri masyarakat madani itu dari segi kesehatan. Karena Rasulullah sangat memperhatikan kesehatan. Kesehatan begitu mudah didapatkan. Kalau masyarakat sakit itu tidak panik. Di kita masyarakat sakit panik nggak kira-kira? Kan ada BPJS. Bayar BPJS enggak? Bayar. Naik deh. Untuk negara madani barangkali kita merasa malu mengakui ya. Tapi untuk masyarakat kira-kira bisa nggak? Bisa Pak. Kita coba di daerah di sana dengan santri dulu. Kita buka misalkan pengobatan gratis. Pengobatan gratis bisa yang timbun nabawi atau juga bisa yang medis. Kemarin banyak masyarakat yang ingin anaknya dihitan tapi ada yang nggak mampu. Kita coba cari agennya bikin hitanan massal misalnya. Pokoknya dipermudah saja masyarakat di sana, walaupun satu RT misalnya. Dipermudah lah, pendidikan dipermudah, ekonomi atau kesehatan dipermudah juga. Dipermudah, kemarin sudah tenang dan Pak RT ini dia mah hebat, dipermudah semua. Yang namanya pengobatan, kita jangan terpaku pada rumah sakit atau puskesmas. Memangnya yang menyembuhkan itu dokter? Tidak kan? Kita olah masyarakat bagaimana supaya ketika mereka sakit meyakini bahwa faida maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, ketika kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Gimana masyarakat pemahaman dan keyakinannya digiring kepada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat kalaupun sakit nggak panik, tenang saja. Ayo langsung ke Pak Ustaz, ke Pak RT, ke Pak DKM, nanti pasti ada solusi yang terbaik. Kita coba di sana bisa kan? Ada masyarakat yang sakit panik, kita datangi, kita bawa zikir dulu, kita bawa berdoa dulu supaya tenang. Kalau keyakinan kita full pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu minimal setengah penyakit sudah sembuh. Tenang. Kedua Pak ya, dari segi kesehatan. Yang ketiga dari segi ekonomi. Nah ini, segi ekonomi, bagaimana cara masyarakat supaya tidak merasa saya ini masyarakat yang tidak mampu, keluarga tak mampu, tidak ada perasaan begitu. Gimana caranya? Walaupun memang benar misalnya kenyataannya ada di antara masyarakat yang tidak mampu, nggak apa-apa kenyataan, tapi perasaan mereka bangga menjadi penduduk di sini.
Mereka merasa bahagia punya tetangga-tetangga seperti kita. Kenapa? Karena kita selalu mengayomi mereka. Bisa dilatih misalnya di masjid ini, mudah-mudahan sudah berjalan. Saya sampai sekarang berjalan mencoba untuk ada yang disebut dengan gerakan gasibu ya, gerakan sedekah sehari 1.000 rupiah. Itu jangankan orang tua, anak saya pun kalau minta jajan dikasih 1.000 itu nggak mau, nolak ya. Dia di pelonggol atau 1.000 itu kenal paling payu kena permen, kamu ya ada tambah lagi kan gitu. Tapi ternyata uang 1.000 itu subhanallah biiznillah itu bisa menjadi luar biasa ketika kita disimpan 1.000 satu hari. Kita punya keluarga misalnya di rumah itu 3 orang, ayah, ibu, anak. Sudah bismillah, satu orang 1.000. Saya buat canceling dengan santri di sana di Al-Rafiq, canceling sampai 300 canceling Pak. Dikasih ke jamaah. Bu ini Pak, ada pengajian ibu-ibu ya Selasa sore, pengajian bapak-bapaknya malam Selasa. Pengajian ibu-ibunya ya sekitar 120 orang lah, bapak-bapaknya sekitar 50 sampai 60 orang. Dikasih, terus nitip lagi ada. Saya mau minta, kan ada yang seorang jemaah itu yang keluarganya ada yang 4, ada yang 5. Maunya berapa? Mau 1 silakan, mau 2 silakan. Bawa ke rumahnya. Nanti pas pengajian nggak usah dibawa cancelingnya, uangnya saja pakai kresek atau pakai kantong, bawa di sini. Tampung pakai dus. Itu satu kali kumpul kita hitung, satu kali itu sampai 1 juta. Subhanallah. Untuk mana? Untuk siapa nih? Untuk menuju masyarakat. Ya nih, kalau masyarakat mungkin berapa orang nggak apa-apa. Kita lihat, kita undang Pak RT-nya di sana, kita undang DKM-DKM yang dekat di sana. Siapa di antara masyarakat Bapak yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan? Oh ada data, ada 10, 20, 30, sampai 50. Kita bagi amplop. Alhamdulillah 1 bulan sekali kita mengeluarkan 2 sampai 3 juta rupiah. Keluarkan pakai amplop. Ada yang pakai bingkisan atau sembako atau pakai uangnya di sana. Ada yang sakit datang ke masjid. Gimana caranya? Ya udah yang gasibu itu gerakan sedekah sehari 1.000 kita pakai sehingga masyarakat merasa nyaman. Tapi mereka tidak sengaja disakit-sakitkan, tidak. Tapi mereka berupaya untuk sehat, tapi kalaupun sakit tidak tegang, tidak takut, karena ada saudara kita yang membantu. Nah, minimal di 3 indikator ini, 3 ciri ini bisa kita coba sebetulnya. Sulit kalau kita bayangkan, namun ketika kita upayakan, kita ikhtiarkan, ini betul-betul mudah, insya Allah dengan izin Allah. Kalau kita punya jamaah misalkan 10 orang, 20 orang, nggak apa-apa, itu jalan saja. Karena ada peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kita tidak muluk-muluk ingin mencapai nominal yang banyak atau ratusan juta. Kita mah uang kecil. Untuk apa uang besar di rekening kalau tidak dimanfaatkan? Kita dengan bangga mengumumkan kas DKM kita sekian ratus atau sekian puluh juta, bangga. Itu tetangga yang susah jadi bantu. Untuk apa uang itu? Yang namanya uang manfaat itu kalau digunakan. Nah, madani artinya kita siap menggunakan apapun yang kita miliki dipakai untuk kemajuan agama. Inklusif di dalamnya kemajuan agama itu adalah kemakmuran masyarakat, ketenangan masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Memang kita tidak bisa membantu secara maksimal, tapi yang minimal jangan kita tinggalkan. Ada kaidah yang populer dalam ilmu ushul fikih, ma la yudrikuhu kullu fala tatrukuhu kullu. Ketika kita tidak bisa melakukan yang maksimal semuanya, maka yang minimal jangan kita tinggalkan. Kita tidak bisa memberikan 1 juta, oh ya 100.000 lah. Kita nggak bisa 100.000, ya 10.000 lah. Kita nggak bisa 10.000, ya 2.000 masa nggak bisa. Gak apa-apa. Karena Allah tidak akan melihat banyaknya, tapi Allah yang akan dilihat daripada ikhtiarnya sampai di mana. Ya kalau Presiden Jokowi barangkali kalau nyumbang ke kita 1 juta pasti ditertawakan, benar ya Pak? Karena levelnya kan belum
ratusan juta. Ya kalau kita nyumbang 100.000, 10.000 pun bisa, insya Allah. Inilah yang disebut dengan masyarakat madani. Nah, terbentuknya masyarakat madani itu diawali dari keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah, kita bahas dulu keluarga sakinah. Keluarga sudah paham semuanya ya. Itu adalah kumpulan dari ayah, ibu, dan anak. Minimal ada ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu kan disebut keluarga begini. Ada orang tua, ada anak. Kalaupun nggak ada anak ya orang suami istri lah keluarga. Istrinya sudah tidak ada ibunya saja nggak apa-apa, sama keluarga. Intinya ada kumpulan di sana. Kalau satu orang bukan keluarga, kalau satu orang. Sakinah itu artinya bisa diartikan tenang. Dalam bahasa Arab ada dua kata untuk menyatakan tenang. Satu sakinah, yang kedua adalah mutmainnah. Dalam bahasa sholat disebut tuma'aninah. Kalau sholat, tumaninah itu gerakan, ya, bukan bacaan. Makanya ada rukun sholat yang disebut dengan tumaninah, di mana yang kita lakukan itu betul-betul dinikmati dan dirasakan. Kita ruku', farka'u hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah kalian sehingga kalian merasakan tenang dan nyaman ketika ruku', walaupun sebentar. Wasjudu hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai kalian merasakan tenang dan nyaman ketika sujud. Nah, berbeda dengan sakinah. Biasanya tumaninah itu akan dirasakan kalau tidak ada gangguan, ya. Kalau sholat misalnya tidak ada gangguan, tidak ada anak-anak yang ribut gitu, atau ada gambar-gambar yang mengganggu pikiran atau hati kita. Itu biasanya tumaninah. Berbeda dengan sakinah. Sakinah itu justru ketenangan itu dicapai setelah terjadinya gelombang masalah. Ada istilah dalam bahasa Arab, sakinatus syajarah min ba'di syadidir rih. Pohon itu terlihat tenang setelah angin ribut itu terdiam. Pernah di sini ada angin puting beliung? Pernah kan? Masya Allah. Gimana perasaan waktu itu? Oh, takut. Ada takut nggak? Kaget juga ya. Wah, gimana? Masya Allah. Pasti yang diingat Allah ya. Subhanallah. Itu hikmahnya. Nah, setelah reda, setelah diam, gimana perasaan? Tenang. Betul ya? Tenang. Nah, sakinah itu ketenangan yang kita rasakan setelah terjadi keributan atau permasalahan. Di rumah tangga, di keluarga, itu akan disebut sakinah. Ayatnya sudah populer ya, Ar-Rum 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan-pasangan di antara kalian supaya kalian merasakan sakinah atau tenang. Mungkin gak di rumah tangga tidak ada permasalahan? Gak mungkin. Gak mungkin. Sesoleh-solehnya jadi pasti ada masalah. Jangankan pangkat level kita, Umar bin Khattab dengan istrinya pernah kan? Betul. Rasulullah dengan Siti Aisyah sering cemburu. Siti Aisyah itu pencemburu, Bu. Jadi kalau ibu cemburu tenang, ada temannya Siti Aisyah. Di rumah tangga itu pasti ada masalah. Apakah yang dipicunya dari anak-anak, dari perabotan yang jatuh misalnya, atau dari tetangga pemicunya, atau mungkin dari orang lain gitu, orang ketiga misalnya. Tapi biarlah masalah itu berjalan. Setelah itu bisa diselesaikan, biiznillah dengan izin Allah, dan kita berikhtiar semaksimal mungkin, maka ketenangan akan tercapai. Sakinah dalam keluarga artinya setelah kita melalui badai-badai rumah tangga, kerikil-kerikil yang ada di rumah tangga, kemudian kita tenang, nah itulah sakinah. Ini sebagai isyarat bahwa rumah tangga itu kalaupun terjadi sesekali gitu ya, cekcok dan sebagainya, biarin aja lah. Nanti ketika
damai lagi, itulah sakinah. Ada istilah sikin itu pisau. Bahasa Arabnya pisau itu sikin. Fungsi pisau itu apa? Memotong ya. Enaknya kalau dipotong. Memotong makanan atau yang akan dimakan. Gimana, terbayang gak kalau kita makan durian tanpa dipotong? Durian tanpa dipotong. Wah ya nak, potong dulu lah. Durian potong dulu, semangka potong dulu. Biarlah kita berusaha potong dulu. Yang dipotong, ya yang dipotong kan dia tidak mengenakan. Tapi setelah dipotong itu akan ada rasa nyaman dan enak. Nah, makanya pisau disebut sikin, artinya wayahnya irisan itu harus dilakukan, tapi setelah itu sakinah akan dicapai. Kembali kepada yang tadi, keluarga sakinah artinya keluarga yang mampu melalui permasalahan yang ada di rumah tangga, baik dengan pasangan hidup kita, dengan anak, dengan tetangga, atau dengan siapapun. Bukan yang menang, tapi merasakan nyaman. Ibu bapak, jangan berharap di rumah tangga tidak ada masalah. Yang single juga banyak masalah, apalagi di rumah tangga. Jangan diharap di rumah tangga tidak ada hal-hal yang membuat kita kesal, pasti ada. Tapi pondasi keluarga yang sakinah adalah pondasinya apa? Ini ada ciri. Keluarga sakinah, ciri khas yang pertama adalah Rabbaniyun. Rabbaniyun artinya dari kata Rabbun. Rabbun itu apa? Mengurus, mengatur. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa mengurus, mengatur kita semua kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengurus masyarakat itu kecuali Allah. Tidak ada yang mengurus negara Indonesia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menaklukkan dunia kecuali Allah. Makanya dalam ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bu, saya mau nanya Pak nih. Kita bisa nggak mengurus anak kita? Mengurus matanya, mengurus telinganya, mengurus hidungnya, mengurus jantungnya, mengurus paru-parunya, mengurus darahnya, bisa nggak? Ya bisa. Jangankan mengurus anak, mengurus kita juga kita nggak bisa. Bapak berapa kali servis mata? Ibu berapa kali servis telinga? Mungkin nggak pernah, kecuali ketika sakit. Pernah ditetes setiap hari mata kita supaya ada airnya? Enggak. Berapa kali kita servis jantung kita? Berapa kali kita servis paru-paru? Servis empedu, servis ginjal. Berapa kali kita membersihkan darah kita supaya tidak ada toksin, tidak ada penyakit? Enggak. Kecuali ketika sakit, itu pun terpaksa, dan bukan oleh kita, mungkin oleh dokter, oleh orang lain. Tidak ada yang bisa mengurus manusia. Jangankan mengurus orang lain, mengurus diri pribadi juga nggak ada. Keluarga sakinah akan muncul dari tingkat keyakinan dan kepasrahan bahwa kita adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pondasinya adalah tauhid. Makanya kenapa selama 13 tahun periode Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah itu akidah atau tauhid yang ditanamkan. Karena inilah pondasi dari segala kejadian, segala amal perbuatan, pondasinya adalah tauhid. Kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya Rasulullah SAW dalam berdakwah, tantangannya. Tapi karena yang dipegangnya adalah Allah, beliau semuanya bersandar dan bergantung kepada Allah, dan gantungannya Allah itu maha kuat, maha hebat, maka tidak akan ada goyahnya. Kita menggantungkan baju pada paku, pakunya sudah goyang, kabaduk sedetik gubrak gitu kan. Tapi coba kalau kita gantungkan baju pada paku yang kokoh, apalagi diikat begitu, pasti kuat. Jangan sekali-kali menggantungkan diri pada manusia. Siapa yang kita harapkan? Suami bergantung pada istri, jangan Pak. Istri bergantung kepada suami juga jangan. Bergantunglah pada Allah, Rabbul Alamin, Rabbani. Keluarga sakinah, kalau kita ingin ngaku bahwa keluarga kita keluarga sakinah, lihat saja bagaimana perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita Allah di nomor sekian kan, berarti kita belum jadi keluarga sakinah. Tidak dilihat dari hebatnya harta, banyaknya harta, tingginya ilmu atau pangkat dan jabatan. Tidak, keluarga sakinah tidak ada itu. Seberapa besar ketergantungan dan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ambil dari masyarakat madani, kita kerucutkan kepada keluarga sakinah. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan di keluarga kita seperti apa? Ibu bapak, saat kita ingin menyekolahkan anak atau mendidik anak, apa yang ada dalam diri kita? Motivasi, cita-cita kita apa menyekolahkan anak itu? Apakah duniawi, supaya pengen ijazah, supaya dapat ilmu yang banyak, dapat ijazah, kemudian bekerja, dapat uang, sampai di situ? Sayang kalau sampai di sana. Mending kalau iya dia menjadi anak yang pintar. Tidak sedikit sekarang. Jangankan lulusan SD, SMP, SMA, banyak lulusan perguruan tinggi, sarjana, ribuan bahkan jutaan yang nganggur sekarang. Kalau mengharapkan hanya sebatas duniawi, sayang sekali. Karena doa kita bukan sampai sana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya hasanah enggak apa-apa. Anak kita pandai, cerdik ya, punya ijazah, punya tinggi apa. Tapi kan wa fil akhirati hasanah. Kita harus sampai tembus ke akhirat. Ya Allah, aku menyekolahkan anakku yang paling pokok ingin mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan itu kepada istri, Pak. Ibu sampaikan kepada suami. Sampaikan kepada anak, walaupun anak kita masih TK. Nah, Umi nyekolahkan anak. Nyolkan kamu saya. Semata-mata Umi melaksanakan perintah Allah, supaya kamu menjadi anak yang soleh, yang punya ilmu, berhasil, dan kamu jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan itu. Anak walaupun geleng-geleng seperti nggak paham, nggak apa-apa. Allah nanti yang mengantarkan pada hati dia. Jangan dikira anak tidak paham. Mungkin akalnya belum bisa mencerna, tapi hatinya itu bersih. Hatinya itu bersih. Sampaikan aja nggak apa-apa. Tanamkan dalam diri kita, dalam doa-doa kita, dalam pendidikan yang paling utama bukan menggantungkan diri pada guru, bukan pada sekolahnya hebat, sekolah favorit dan sebagainya mahal, jutaan bahkan puluhan juta, bukan. Ilmu itu milik Allah. Al-alim, Allah itu maha hebat, maha pintar. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi lebih baik, tanpa syarat Allah bisa mencerdaskan dia dalam urusan agama. Nabi Muhammad tidak sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ketika Allah cerdaskan, beliau fatwanya sangat pintar. Kita berikhtiar sekolahkan anak kita. Bapak ibu berikhtiar ngaji di sini, nggak apa-apa. Kita nggak pesantren, nggak apa-apa. Baca Al-Quran kita biasa-biasa, nggak apa-apa. Yang penting gantungkan diri kita, yakini bahwa ilmu itu semuanya dari Allah. Ketika Allah berkehendak hambanya ingin lebih baik, maka Allah akan berikan ilmu, pemahaman yang hebat tentang agama. Tanamkan dalam keluarga sakinah, maka nanti bertebar akan menjadi masyarakat yang madani. Yang kedua, dari segi kesehatan, ini Pak Bu, yang memberikan penyakit itu hakikatnya Allah. Walaupun sababiahnya terkadang kita yang lakukan, tapi yang menyembuhkan sudah pasti itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih, saya perlu sampaikan ini, dan saya sering sampaikan di pengajian-pengajian. Sakit itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena kebingungan cara menyembuhkan. Bukan bingung cara menyembuhkan sebetulnya, tapi bingung menyikapi rasa sakit ini. Makanya yang paling awal yang harus kita lakukan adalah ibu ini, Bapak. Bisa saja kita yang sakit, bisa saja keluarga kita yang sakit. Kalau kita ingin sembuh minimal 50%, saat itu juga lakukan ini Pak Bu. Ini penting. Kita sakit, anak kita sakit atau istri kita sakit atau suami ibu sakit.
Yang pertama harus dilakukan adalah bukan kemana kita mencari obat atau kemana harus dibawa, bukan. Ini penting, karena tetap robani. Keluarga Sakinah cirinya robani, harus membawa dan melibatkan Allah dalam segala hal. Sudah, bismillah, kita sakit, lakukan ini Pak. Kita punya tangan kanan, kita punya dada jantung. Saya sering sampaikan ini. Bukan telapak tangan, simpan di dada kiri. Tarik nafas yang dalam. Dari hidung tarik nafas, keluarkan sambil sebutkan la haula wala quwwata illa billah. Sebut nama Allah. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho diberikan penyakit seperti ini. Aku ikhlas, ya Allah. Rasakan sampai ke dalam, betul-betul ikhlas. Ya Allah, aku ikhlas, istriku sakit seperti ini. Ya Allah, aku ikhlas, suamiku sakit seperti ini. Ya Allah, aku ikhlas, anakku sakit seperti ini. Aku ikhlas, ya Allah. Aku yakin ya Allah, ini yang terbaik darimu untuk kami. Lakukan itu ulang-ulang sampai kita merasakan, dan kalau bisa upayakan sampai menetes air mata. Demi Allah Pak, ketika itu kita akan sembuh minimal 50%. Ikhlaskan. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu dan saya bisa bersyukur? Ini Pak, ketika orang sakit, itu setan sibuk mencari celah untuk menjerumuskan orang yang sakit atau keluarga yang sakit. Dan kalau sudah setan ikut campur, apalagi orang kampung yang masih tradisinya, oh yang buatin diheureuyeuh di atas lain deui. Ya mah geuring teh, nah budak teh cilik teh cai pamona. Buah-buah, terus buah-buah teh itu. Ada sih. Bawa Kak Yuk, ngomong kudu aya ieu anjir kan. Setan terus bermain supaya orang terjerumus kepada hal yang musyrik. Datang tetangga, coba ke dokter Sukoco, pasti gampang. Nah, ada pasti lagi. Awas. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ketika dia mampu menjaga lisannya. Jangan terjebak dengan godaan setan. Libatkan Allah, gantungkan diri kita pada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, ketika kita semua sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Makanya lakukan itu berapa kali sampai kita merasa tenang. Kenapa? Nih, setan sudah membuat MOU ribuan tahun yang lalu dengan Allah. Kita sudah tahu. Ya Allah, Engkau telah usir aku dari surga karena Adam. Maka izinkanlah aku untuk menggoda semua keturunan Adam. Aku akan hancurkan semuanya sampai mereka tersesat sesat-sesatnya dan akan menjadi temanku di neraka kelak. Itu setannya. Kata Allah gimana? Silahkan. Ini sudah transaksi, bukan transaksi yang ecek-ecek. Ini transaksi luar biasa. Sang penguasa jagat raya dengan musuh yang nyata. Apapun celah sekecil apapun di rumah tangga, dia pasti akan masuk. Tapi setan langsung ke Allah memproklamirkan diri, langsung dibocorkan rahasia kelemahan setan itu. La ubuyannahum ajma'in, ya Allah, aku akan hancurkan semuanya anak keturunan Adam. Hanya satu saja yang tidak bisa aku goda itu, dia tidak akan pernah bisa aku goda. Illa min ibadikal mukhlisin, hanya hambamu yang ikhlas saja yang tidak mungkin bisa aku goda. Bocor tuh rahasia setan. Makanya tadi saya sampaikan, rasakan detak jantung yang selama ini berdetak tanpa kita syukuri. Ya Allah, sakit mata aku, sakit telinga aku, sakit apa aku, tapi jantung masih berdetak. Berapa ratus juta harga jantung yang belum kita syukuri. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho dikasihnya. Nah, ikhlas. Ketika kita menyatakan ikhlas ridho kepada Allah, setan sudah tidak bisa berdetik lagi. Saya asupna ini. Dia pergi mencari celah. Siapa yang dicari? Mungkin istri kita, ibu, mungkin suami kita dicari. Bapak gancang atau bawa ya budak ke rumah sakit. Nah, sudah kegoda. Saya usap istri saya. Istri Pak, diusap. Terus keasupan juga.
Kalau kita panik menghadapi yang sakit, setan itu senang loh. Istighfar, wudhu dulu. Gak usah panik. Yang bisa ditekaboro, emangnya nyawa itu bisa ditahan? Tidak bisa ditahan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya datang, tidak akan pernah bisa digeserkan walaupun sedikit pun. Sering kita lihat yang meninggal di rumah, di kendaraan saat mau ke rumah sakit atau pas di rumah sakit, dokter tidak bisa menyembuhkan, Allah yang Maha Penyembuh. Oleh karena itu Bu, nih Ibu ya, sok panik, udah serahkan masalah semuanya kepada Allah. Sehebat, sedahsyat apapun penyakit, kalau Allah sembuhkan. Faktanya jelas sekarang, Cina ya, ada virus yang namanya Corona. Bisa nggak pemerintahan Cina yang mengatakan diri hebat itu, dengan kekayaannya yang melimpah ruah, dengan obat-obatan yang super-duper di dunia nomor 1, kan tidak bisa menghalangi corona. Sementara suku yang dianiaya Uighur itu selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyata jelas. Masya Allah. Sudah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Semua penyakit Allah yang menyembuhkan. Tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut dengan sedih, Allah yang menyembuhkan. Ketika keluarga dibina seperti itu, anak kita dibiasakan untuk beristighfar saat sakit. Jangan terlalu baru ya, keluh kesah, nggak usah lah. Bismillah. Kalau sakit apa? Sakit, ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah kafan-kafan Allah, biasakan. Yang ketiga, mohon maaf, ekonomi. Itu lagi ya, ekonomi untuk menopang masyarakat madani di keluarga kita. Kalau ekonomi lagi drop ya, di down kan suka ada permasalahan. Ingat Pak, kalau kita mau menghitung rezeki Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa dihitung. Kita suka menyangka bahwa rezeki itu hanya sebatas uang. Ya Bu ya, ujung mata Bu kemarin itu teh mobilnya mewah, rumahnya mewah, uangnya banyak. Apakah rezeki Allah itu dibatasi dengan harta seperti itu? Tentu tidak. Itu mah terlalu murah atuh. Saya punya saudara, beliau sakit gagal ginjal. Dan menurut dokter itu harus cuci darah. Mulai dari sebulan sekali, beralih menjadi 3 minggu sekali, berubah menjadi 2 minggu sekali, menjadi 1 minggu sekali, sampai 1 minggu 2 kali cuci darah. 1 kali cuci darah itu habis sampai 1,5 juta dengan obat-obatan. Bawa ke Hasan Sadikin, mesin oge ageng sakit gede, nah punya kulkas anu salih. Itu alat pencuci darah. 1,5 juta 1 kali cuci darah. Kalau 1 minggu 2 kali berarti 3 juta, belum lagi ongkos. Kita dikasih ginjal sehat selalu, gak pernah cuci darah. Ayo tinggal pilih, apakah mau uang 3 juta tapi ginjalnya sakit, atau ginjal sehat uang belum punya? Yang mending ginjal sehat. Kenapa kita masih merasa miskin sementara harga ginjal itu berapa? Belum lagi jantung. Mang Haji operasi jantung bedah, dibongkar jantungnya itu di rumah sakit Jakarta itu. Ada anaknya yang katakan anaknya mau jadi di rumah sakit itu, bayarnya berapa? 150 juta. Masya Allah. Kalau di ring saja, 1 ring saja itu 10 juta. Udah jantung sehat ya Bu? Sehat. Kenapa harus mengeluh? Belum lagi paru-paru, belum lagi. Masya Allah. Ayat beremeser, Pak. Ada orang yang matanya tertusuk duri itu sampai tidak bisa melihat.
dia punya harta banyak, dia mau membeli mata, boleh satu itu 20 juta, beli air di ical kok di Watartos itu. Soca hiji 20 juta bisa. Mending soca, mending 20 juta. Mending mah. Miskinkah kita? Tidak. Kalau dua berarti 40 juta ya. Ini lagi telinga. Adik saya telinganya terganggu. Beli alat kecil. Harganya yang paling murah itu 4,5 juta. Masukkan di sini rapi ada istri. 4,5 juta. Pas saya langsung ke dokternya, dok gini. Ya kalau mau yang lebih mahal ada Pak, yang lebih baik katanya, tapi mahal. Berapa dok? Ya sekitar 50 juta. 50 juta. Tapi itu udah berdenging, udah berdesing. Jadi pakai helm bisa. Ini kalau pakai helm agak sakit katanya. Coba dok, ini mau ngobrol aja. Kata saya gitu. Ada nggak yang alat yang tidak bisa terlihat gitu ya? Kan tetapnya kan tinggal. Ada nggak? Ada. Sekarang ada. Tapi harus lagi anak-anak kecil, masih kecil, bisa balita ya, pendengarannya kurang. Ada yang sudah ini dari Jerman alatnya. Ini dibeset, dioperasi, dimasukkan alatnya ke dalam. Satu itu harganya berapa? Saya tercengang, 500 juta. Satu. Itu pun jangan kena benturan. Kalau kena benturan, dari 1 tahun sekali harus dicek. Sekali ngeceknya 10 juta. Allahu Akbar. Mahalnya pendengaran itu, Masya Allah. Jadi apa yang harus kita keluhkan? Dengan 200 ical soca 20 juta. Masya Allah. Mohon maaf saya sampaikan ini supaya kita jangan terlalu berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Sudahlah, bismillah. Anak-anak kita sehat, suami ibu sehat, istri kita Pak sehat, itu sudah luar biasa. Ya tapi kan apa? Uang kan masih makan. Masya Allah. Sudah. Fondasi keluarga sakinah adalah la in syakartum la azidannakum. Syukuri apa yang ada. Bismillah. Kalau bapaknya bersyukur, ibunya bersyukur, anaknya bersyukur, maka kita akan menjadi keluarga yang sakinah, yang rabbani, yang selalu menyadarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita keluar, bapak keluar bekerja, ibu keluar, anak keluar, maka dia akan kontak dengan masyarakat, maka kita akan mempengaruhi masyarakat menjadi keluarga-keluarga yang sakinah. Kalau kontaknya lebih banyak lagi, satu kebutuhan masyarakat, mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang madani. Karena pada hakikatnya masyarakat madani adalah masyarakat yang siap menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, dan siap melaksanakan agama atau syariat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja berapa yang bisa saya sampaikan. Tentunya jauh dari kesempurnaan karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Semoga pertemuan ini Allah jadikan sebuah hikmah yang berharga bagi kita semua, menjadi ilmu, menjadi amal, dan tentunya berbuah pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.